Bacaan untuk renungan kita pada hari ini diambil pada Epistola Yakobus ataupun St. James bagi 5 ayat 13 hingga ke ayat 20. St. James bagi 5 ayat 13 hingga ke ayat 20. Baca dalam bahasa Iban. Nanti besi ari bala kitai kena penusah, ya patut bersampi. Nanti besi ari bala kitai gagak hati, ya patut nyanyi pantun puji. Nanti besi ari bala kita sakit, ya patut pesan ke tuai-tuai eklesia, nyambil ke bersampi ke ia, lalu ngusut minyak bak ia dalam nama Tuhan. Sampai tidak disebut ngau pengarap, dekat nyuman korang ti sakit. Tuhan dekat ngasuh ia gerai, lalu enti ia udah berdosa, ia dekat diampun. Nya alai ngaku dosa kita bak diri sama diri. Lalu bersampi ke diri sama diri, ngambil ke kita tahu suman. Sampai orang ti lurus besai benar kuasa, ilajah nyak mensia ti sebaka ngau kitai. Ya bersampi ngau ati benar, awak ke hari na hujan, nyak alai dinurnya hari nadai hujan 3 tahun setengah. Ya bersampi baru, lalu hari hujan, lalu tanah ngasuh utai tanam mansut ke hasil. Menjadi inti siko hari kitai limpang, hari utai ti benar, lalu siko hari kitai mai ia pulai baru. Kingat kato, barang siapa ti mai orang berusaha pulai hari pengawak ia ti salah, dekat ngelepas ke semangat orang nya ari pemati serta ngelamun mayuh nyala tok jaga Tuhan. So selamat pagi saudara saudari dalam Kristus. Jauh hari ini pastor akan merenungan daripada Epistola St. James yang kita baca tadi. Jadi daripada baca tadi kita tengok ada 4 situasi yang berlaku sana dan macam mana kita respon. Yang pertama sekali ialah kalau kita susah dan kalau kita suka cita, apa kita lakukan. Yang kedua ialah kalau sakit, macam mana kita respon kalau sakit. Dan yang ketiga, setelah kita berdosa, apabila tak buat kesalahan, macam mana kita respon. Yang keempat adalah kalau ada kawan kita terpesong atau pengikut yang salah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita backsliding, macam mana kita respon. Itu yang James beritahu kita hari ini. Okay, so pertama tengok apabila kita susah, macam mana kita respon apabila kita menghadapi kesusahan. Apabila kita menghadapi kesusahan, macam mana kita kena respon. Jadi James beritahu kita, kalau kita susah, dia kata kita patut bersampi, ya kita supaya kita berdoa. Dia beritahu kita dari tadi, dia kata nanti besi bala kita kena penusah, ya patut bersampi. Nanti bala kita gagak hati, ya patut nyanyi puji Tuhan. Okay. So kalau kita susah, dia kata kita kena berdoa lah. Dan kalau kita senang-senang hati, gagak kita kena pujian. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sama ada kamu susah, kamu senang, kamu kena puji Tuhan. Kita kena bersyukur kepada Tuhan. So itu banyak kita tengok orang kita, apabila ada senang-senang, dia tidak berdoa. So apabila kita berdapat masalah saja, berpanggil, oh pastor bersampi kami, ataupun kangau berlatih bersampi kita. Tidak boleh macam tu. Sebenarnya sama ada dalam senang, susah, kamu patut berdoa. Kita kena sentiasa berdoa. Bukan waktu kita susah, melulu sesuatu saja kita berdoa. Tidak. Tapi James pesan khusus ni, kalau sakit dia suruh kita berdoa, dia suruh kita bersampi. So begitu juga dengan apabila kita bersuka cita, bukan apabila kita suka cita saja kita kena puji Tuhan bersama nama Tuhan. Memang kalau benda tu bagus saja, senanglah kita puji. Tetapi tidak semua itu. Dalam senang susah kita sama berdoa, sama kita kena puji Tuhan. Kita kena berdoa. Kenapa? Terutama sekali apabila kita kata susah ni. Susah tu macam mana? Susah tu mungkin kita kena uji dan sebagainya. Sebab di dalam dunia ni banyak perkara-perkara yang akan mengujikan kita. Perkara duniawi, perkara yang orang kata
untuk memuaskan nafsu kita, kesombongan dan sebagainya. Okey, dan pengujian itu boleh mencontohi macam kemenangan tempat kerja kamu ataupun di mana-mana lah, kekecewaan dan sebagainya, orang yang tidak setia pada kita ataupun waktu yang tidak bagus macam waktu sekarang ni, mungkin kamu dibuang kerja, sebab kerja tidak ada, company itu tutup sebagainya. Okey, dan juga perasaan kita yang tidak sedap itu. Okey, so apabila dalam situasi itu apa berlaku, kita kena lawankan situasi itu, perasaan kita tu. So macam mana kita lawan? Kita harus lawannya melalui sampi kita, melalui doa kita. Jadi kita berdoa, minta Tuhan iringkan kita, kuatkan kita, pimpin kita. Okey, dan kuasa Tuhan itu boleh beri kekuatan kepada kita supaya kita boleh terus berjalan ikut kehendak Tuhan, mengikut jalan yang betul dan bersong. Jadi kita minta Tuhan beri kita semangat, dorongan pada kita bila situasi yang tidak menyenangkan kita. Itu sangat penting. Okey, jadi banyak orang tadi apabila ada senang-senang dia tidak mau berdoa dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang tidak betul. So kita kena sentiasa berdoa. Sama ada waktu, jangan kamu tunggu waktu kamu sakit saja, susah saja kamu berdoa. Waktu senang-senang pun kita berdoa. Doa kurang-kurang ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kamu bangun pagi kena berdoa. Hari hujan macam pagi ni kamu kena berdoa. Tidak boleh pergi kebun pun berdoa. So kalau ada kebun supaya bersyukurlah pada Tuhan yang telah turunkan hujan yang boleh menyiramkan tanaman-tanaman yang kamu tanam itu, kamu itu. Okey, jadi kalau kita berdoa tu artinya menunjukkan kita ni sentiasa ada perhubungan dengan Tuhan, sentiasa ada kawan dengan Tuhan. So itu sangat penting So itu kena lakukan. Okey. Kemudian situasi yang kedua beritahu kini, kalau kamu sakit dikata panggil ketua-ketua gereja. Ini sangat penting. Penting. Sakit macam mana maksud sini? Banyak sakit. Saya fikir sakit yang panggil ketua gereja ni, contohnya sakit orang tu sudah lockdown, bukan lockdown pandemik. Lockdown maksud sini dia tidak boleh berjalan, bedridden. Okay? Mungkin cedera teruk, parah teruk sebagainya, ataupun sakit teruk, tidak boleh bangun. Itu penting kita beritahu kepada ketua-ketua gereja, eklesia. Apa sebut eklesia itu adalah gereja, ketua gereja. So ketua gereja itu tidak semestinya padri lah, pastor. Itu boleh leader kita, deacon kita, kalau ada deacon. Adapun ketua pelayanan ada, itu boleh jadi cikgu sekolah minggu, apalagi semua komiti gereja itu juga diistilahkan ketua-ketua. Jadi penting kita beritahu mereka kalau ada orang sakit. Itu sebab selalu beritahu kepada kita, kalau kamu sakit sebagainya harus maklum pada gereja, ahli gereja. Jangan kita kata macam situasi sekarang, kita beritahu mereka Sanum masuk hospital pun bukan boleh melawat. Tidak semestinya kita melawat mereka, tapi kurang-kurangnya kau punya gereja tu tahu, di gereja tahu, dan kita boleh berdoa untuk mereka. Berdoa. So apabila kita berdoa, tidak semestinya situasi sekarang, tidak semestinya kita pergi ke hospital atau pergi ke rumah orang itu. Kita tengok, bergantung pada keadaan. Kalau keadaan tidak mengizinkan kita melawat orang sebab orang takut kita bawa penyakit sebagainya, kita boleh berdoa sekarang melalui handphone kita ataupun video call sebagainya. Dan saya percaya doa itu tidak ada satu yang boleh menghalangkan. Dan saya percaya doa kita akan selalu sampai kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan sentiasa mendengar dan akan menerima doa kita. So sangat penting kita bagi tahu kepada pimpin gereja kita. Okey, kalau ada orang sakit sebagainya, terutama yang tak boleh berjalan, tidak boleh bangun, panggil ketua gereja itu. Yalah. So kalau kata kita ada gereja terbuka, masa sakit tu boleh bawa pergi gereja kalau boleh berjalan. Kalau tidak, kita panggil padri datang ke rumah. Itu kalau situasi rumah boleh buka.
Okey. Dan apa yang minta sini? Supaya pemimpin-pemimpin itu urapi mereka dengan minyak. Minyak. Kenapa? Sabda beritahu sini, doa orang yang beriman, besar kuasanya. Yang penting. So itu minta kita, kalau kita bersampai kepada orang, tidak kira siapa-siapa lah, kamu juga harus berdoa dengan penuh yakin, dengan penuh iman, full expectation, dia akan sembuhkan. Kamu jangan ragu-ragu apabila berdoa. Tidak boleh kata, saya berdoalah, kalau Tuhan mau sembuh-sembuhlah, kalau tidak. Itu tidak bagus. So kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan terima dan dengarkan doa kita. So kita doa macam mana? Doa dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kemudian juga kita ngusut kepala dia dengan apa? Badan dia dengan minyak tadi, minyak. Kenapa pakai minyak? Minyak itu satu daripadanya itu adalah simbol Roh Kudus, simbol Roh Kudus. Dan itu juga simbol yang Tuhan menjaga kita, beri kedamaian, pengelantang, comfort kepada kita, dengan belas kasihannya. So itulah minyak yang kita pakaikan. Okey, jadi kita kena praktikkan apa yang kita dengarkan hari ini. Okey, so dia sebut minyak. Dia tidak kata sebut minyak apa-apa tau. So minyak tu boleh kata pakai minyak zaitun, apa tu baby lotion dan sebagainya. Okey, itu boleh. So kalau tidak ada minyak macam mana? Okey, saya beri kamu satu idea ini. Saya percaya setiap rumah kita ada minyak masak, betul? Sama ada minyak kacang, minyak kelapa, sawit dan sebagainya. Okey, ambil sikitlah minyak tu, tuang mungkin 2-3 titik saja, sikit saja. Bawa dekat apa piring kecil ataupun cawan, kamu berdoa kat situ, ya. Sebab apa? Itu simbol saja. Juga. Dengar begitu kamu. Itu bukan minyak tu akan menyembuhkan kamu. Tidak. Dan bukan doa saya sebagai pastor atau pemimpin yang menyembuh kamu. Tidak. Menyembuh itu kuasa Tuhan. Amin. Itu sebab kita berdoa dalam nama Tuhan. Kita ngusut orang tu sapu minyak pun dalam nama Tuhan saja. Okey. Jadi saya tak kamu salah faham. Nanti harus berdoa ambil minyak. Habis tu nanti apabila kamu tengok Padri sudah berkat minyak tu, kamu ambil minyak tu simpan di rumah pula. Ingat ada kuasa ke minyak tu. Tidak. Kita jangan salam itu. So kita itu minyak apa? Minyak tadi adalah yang pertama sekali adalah simbol Roh Kudus dan ada hadiratnya itu. Yang kedua itu ada simbol tanda bahwa Tuhan mengasihi kita, akan menghibur kita, beri surga kita dan belas kepada kita. Itu saja maksudnya sini. Okey, ini penting. Okey. Yang seterusnya, apa yang beritahu kini? Kalau setelah kita berdosa, apa respon kita setelah kita melakukan kesalahan? Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus ada confession, mengesalati, akui kesilapan kita terhadap satu sama lain. Kita tadi kita lalu nanti kita yang sudah berdosa, ya dekat diampunkan. Nya alai ngaku dosa kita bak diri sama diri. So kita ngaku salah. Kadang-kadang mungkinlah kau marah-marah ataupun silap hari tuduh kawan tu macam ni. Jadi aku datang pada dia. Sorry brother, sister, saya tuduh kau macam ni. Ampun saya. Kita ni tidak terlepas daripada sikap ego kita, sombong kita, suka menuduhkan orang lain. Jadi kalau kita sadar, kamu tahu bahwa itu kita harus mempunyai semangat keberanian untuk mengakui kesilapan kita. Sama ada salah runding kamu, fikiran kamu terhadap orang itu, kan? Ataupun kamu pernah eksposkannya, mau mendedahkan dengan soalan kamu dah, aku sanu-sanunya begitu, mudah. Orang ni, kamu cakap orang ni. Kalau buat macam itu kan, kalau berani bercakap itu, kamu juga harus berani mengaku dengan dia bahwa kamu telah menuduh dia bukan-bukan. So kita kena kena saling mengaku kesilapan kita, dosa kita terhadap kawan kita, dan apalagi kita juga harus saling berdoa untuk saudara kita atau satu sama lain. Saya bersampi itu kamu berdoa untuk kamu juga berdoa untuk saya. Okay? Tidak boleh dalam
Kebanyakan dalam gereja-gereja, terutama gereja Anglican ni, dia selalu minta pastor saja berdoa ke dia, leader saja, seorang pemimpin. Tidak, saya perlu doa juga. Jadi saya berdoa untuk kamu berdoa untuk kita juga. Kamu tengok tak Paulus begitu? Kalau baca surat Paulus kan, dia berdoa untuk orang, tapi dia ingat jemaah yang pimpin juga. Berdoa untuk kami, dia kata, supaya apa yang kami lakukan tu boleh berjaya, boleh mujur. Dia tidak kata, bukan dia saja berdoa untuk jemaah dia, tetapi dia juga minta jemaah dia berdoa untuk dia. So begitulah, kita kena saling berdoa untuk satu sama lain. Itu sebab itu kamu, macam saya pastor gereja, pada gereja, saya berdoa, kamu berdoa untuk saya, dan antara satu sama lain pun kita kena menyentuh juga. Kenapa? Kalau kita berdoa menyentuhkan, saya rasa itu akan menunjukkan kita lurus, ada kebenaran. Dan doa orang yang dalam kebenaran itu besar kuasanya. Bible cakap tadi. Jadi sangat penting untuk kita saling berdoa untuk orang lain. Dan dia juga beri kita satu contoh. Contoh yang sangat bagus ini. Dia juga beri kita contoh orang bernama Elijah ni. Ini contoh yang sangat excellent, yang sangat dynamic. Dia kata Elijah itu manusia biasa saja, tetapi dia berdoa, dia minta hujan tidak turun. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kemarau sebab dia minta. Kemudian dia berdoa lagi, hujan pun turun, tanah pun subur balik. Apa yang tanam tu bertunas balik, tubuh balik. Dia kata itu manusia Elijah, manusia biasa macam kita juga. Jadi kalau Tuhan boleh dengar doa Elijah, manusia biasa, saya percaya juga Tuhan akan dengar doa kita. Kenapa? Sebab kita sama-sama sembah Tuhan yang sama. Di Tuhan kita tidak berubah. Daripada dulu, hari ini, dia akan datang, dia tetap sama. Jadi kita yakin bahwa Tuhan kita akan dengar doa kita. Kita kena minta. Kalau kita tidak minta, dia tidak beri. Apa Matthew kata dalam Matthew 7 ayat 78. Dia katalah, minta maka kamu akan diberi, kata, cari dan maka kamu akan dapat, ketuk pintu dan akan terbuka, kata. Sebab setiap orang yang minta akan dapat, dan setiap orang mencari akan dapat, dan setiap orang yang ketuk pintu, pintu akan dibuka. Itu kata Matthew tau. Jadi kita kena berdoa, minta pada Tuhan. Okey? Itu sangat penting. Kita kena rajin berdoa. Jangan tak takut berdoa. Terutama untuk kawan-kawan kita, sahabat kita. Terus kamu tengok sekarang, musim ni selalu ada saja orang kita dekat hospital. Hospital ada kena kuarantin. Jadi sana kamu ambil inisiatif. Sama ada kamu kenal orang tu tidak kenal, selalu saya WhatsApp, bagi WhatsApp nama orang tu dalam WhatsApp grup kita itu. Jadi kau berdoa lah, Tuhan hari ini saya bawa sanu-sanu ni kepada hadirat-Mu. Saya doa Tuhan supaya kau sembuhkannya, pulihkannya. Biar kuasa penyembuh-Mu akan datang pada mengadir padanya Tuhan. Kasihan padanya Tuhan, pulihkannya. Amin. Simple je doa kamu, tapi kamu berdoa dengan iman. Dan iman yang penuh kepercayaan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan saya percaya Tuhan akan dengar doa kita. Okay? Saya minta kita semua sekali berdoa. Kemudian situasi yang keempat ini, yang keempat ini adalah kalau orang kita telah terpesong daripada ajaran Tuhan ataupun telah meninggalkan gereja dan sebagainya. Apa kita kena buat sini? Kita tengok apa James beritahu kita. Ayat 19 dia kata, menyade enti siko are kitai limpang, are utai ti benar, alu siko are kitai mai ia pulai baru. Ingat kato, barang siapa ti mai orang berusaha pulai are pengawa ia ti jai salah. Dekat melepas ke semangat orang ti, orangnya are pemati, serta ngelamun mayop nyala. Hey, so ini tanggungjawab kita sebagai ahli gereja. Tengok ayat ini dia kata, menyade enti siko are kitai limpang are utai ti benar. Siapa? Kalau tengok ayat ini bukan kata orang lain tau. Arti di sini jemaah kitai, orang Kristen, orang yang sama-sama Tuhan. Bukan dia kata orang yang belum kenal Tuhan. Jadi tanggungjawab kita
sebagai saudara-saudari seiman, apabila kita tahu bahwa kawan kita tu telah terpesong daripada ajaran yang benar, tugas kita untuk panggil mereka balik, pimpin mereka balik, pegang tangan mereka dan bawa mereka ikut jalan yang betul. Kita tidak boleh selalu pandang rendah mereka, selalu marah saja. Kadang-kadang sikap kita suka marah-marah mereka, tengok mereka. Mungkin mereka tidak sadar perbuatan mereka itu salah. Atau mungkin mereka juga terus hanyut ikut arus dunia ini. So, tugas kita lah, kalau kamu tengok orang tu sudah terpesong sikit jalan ataupun dengar berita macam-macam ni, harus kita panggil dia, call dia, ingatkan dia, supaya dia tidak terus jalan, tidak jalan jauh. So itu respon kita terhadap orang yang terpesong tadi. Kita kena bawa mereka ke jalan yang betul, bawa mereka datang balik kepada gereja, datang balik kepada Tuhan, sebab mereka bertobat. Okay? Kita tidak boleh kutuk-kutuk menghina mereka, jangan kita terus jauh daripada mereka. Tidak. Siapa? Apabila kita dapat bawa mereka balik, berlaku dia bertobat, kita menyelamatkan mereka. So kalau kamu tidak mau tengok saudara kau mati, orang yang kamu kasih itu mati, kan? Jangan kita biarkan mereka sesat. Bukan maksud saya mati jasmani sini, tapi mati rohani. Okay? Itu sangat penting. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen harus mengasihi kawan kita, jaga orang-orang kita. Okay? So kalau kita mengasihi orang kita, kita akan sentiasa mendorong mereka, bersampi untuk mereka, maka mereka bersuka, kita pun sama-sama nyanyi lagu puji Tuhan untuk mereka. Dah sakit kita pergi melawat mereka, kan? Dia kata tadi tuai-tuai gereja, katalah tuai gereja, mungkin satu leader, satu pemimpin pujian pergi sana, sudah 2 orang. Habis itu ada seorang sakit sana, ada 3 orang. Firman Tuhan kata apa? Di mana 2 atau 3 orang mengumpul nama saya ada tengah-tengah. Cukuplah tu 3 orang. Jadi kamu bersapi dengan dia. Dia baring, kamu bersapi. Dan saya percaya Tuhan akan dengar doa kita. Okay? So kita berdoa ngusut minyak pada dia dalam nama Tuhan Yesus. So kalau dia buat salah pun, Bible kata Tuhan akan ampun dia punya kesalahan tu, dosa tu. Okay? Dan begitu juga kalau kita buat salah kepada satu sama lain, kita harus mengakui dosa kita dan sampai sama lain. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi kawan kita, tak adalah kita saling menuduh saja, kata orang ni macam ni macam ni. Dan kalau kita ada tuduh dia, kalau kita kasih dia, kita juga berani bagi tahu dia balik, saya telah tuduh kau, bukan, maafkan saya. Jadi kita berdoa ke dia. Okay? So itulah cara kita orang Kristen, ahli gereja harus hidup, supaya kita sentiasa tinggal dengan aman damai dalam rukun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kuasa, syukur dan kasih Tuhan di atas renungan pada epistola Saint James tadi, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan harus sentiasa memuji, menyembah Engkau dan berdoa pada Engkau, tidak kira macam mana situasi, Tuhan. Sama ada kami senang ataupun susah, kami akan sentiasa berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau ingat kami, supaya jika kami sakit, kami akan menghubungi gereja kami, dan Kau gerakkan hati pimpin gereja kami, Tuhan, supaya mereka akan rela hati dengan senang untuk pergi berdoa kepada mereka yang minta dilawati ataupun minta doa, Tuhan. Terima kasih Bapa, ingat kami supaya kami akan saling memaaf satu sama lain dan sering berdoa untuk kawan kami, dan juga membawa mereka yang sesat terpesong pada Engkau balik pada Engkau, Tuhan. Karena firman mengatakan dengan cara itu akan menyelamatkan Engkau, dan lebih banyak juga jiwa-jiwa akan selamatkan. Terima kasih Bapa atas yang beri pada kami pada hari ini di pada epistola Saint James ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa syukur. Amin.